Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adjini Fahriza Salsabila dari jurusan Pendidikan Luar Biasa kelas 2021B, NIM akhiran 092. Di sini saya akan menjelaskan mengenai resume jurnal yang sudah saya jadikan PPT, yakni dengan judul Pengaruh Hoaks dan Ujaran Kebencian Sebuah Cybercrime dengan Teknologi Sederhana di Kehidupan Sosial Masyarakat oleh Sutanto Henry 2018. Oke, pengertian hoax. Apa sih hoax itu? Hoax itu adalah bohong ya, berita bohong, di mana itu merupakan salah satu bentuk cybercrime yang kelihatannya sederhana, mudah dilakukan, namun berdampak sangat besar bagi kehidupan sosial masyarakat. Cybercrime sendiri artinya adalah kejahatan dalam dunia maya yang menggunakan teknologi. Seperti saat ini yang sedang marak, pembulian melewati media sosial. Mengapa berita hoax disebarkan dengan sengaja? Karena untuk mempengaruhi publik, memberi faktor stimulan terbesar di dunia politik maupun sara. Kurangnya kesadaran masyarakat dengan adanya berita hoax menjadikan tantangan tersendiri bagi bangsa Indonesia dan adanya tindakan hukum yang kurang efektif dapat merusak tatanan sosial masyarakat. Jadi, pengaruh hoax ini biasanya sering terjadi di dunia politik dan juga sara. Apabila di dunia politik itu guna untuk menjatuhkan satu sama lain supaya mereka itu menjadi seorang yang pemenangnya. Kemudian pengaruh dari adanya hoax. Pengaruhnya ialah banyak orang yang memanfaatkan dunia maya sebagai sarana untuk menyebar hoax. Karena hoax tidak hanya dilakukan melalui percakapan atau verbal saja, apalagi di dunia digital seperti saat ini sangat mudah menyebar hoax di dunia maya. Alasan diteruskannya berita hoax dalam jurnal Sutanto Henry tahun 2018 dijelaskan bahwa alasan utama mengapa berita hoax diteruskan karena adanya pelaku yang dipercaya atau tokoh-tokoh terpercaya, semisal seperti tokoh politik atau tokoh agama. Jadi masyarakat itu percaya kepada tokoh politik dan tokoh agama tersebut. Mereka menganggap bahwa informasi yang diberikan itu sudah benar dan mereka tidak segan untuk langsung mengirim atau menyebarkan berita tersebut tanpa harus dilihat dulu kebenarannya. Kemudian yang kedua, mengira bahwa informasi berita yang didapat sangat bermanfaat. Padahal informasi yang didapat itu menimbulkan efek negatif bagi orang lain. Ketiga, mengira bahwa informasi tersebut benar adanya. Dan yang terakhir, ada rasa ingin sebagai orang pertama yang menerima berita. Jadi apabila mereka menerima berita sebagai orang pertama, maka mereka itu senang untuk langsung menyebarkan tanpa melihat terlebih dahulu. Jenis hoax yang sering diterima. Yang pertama adalah melalui sosial politik, di mana mereka menyebarkan hoax seperti menjatuhkan satu sama lain ketika berkampanye agar mereka itu mencapai tujuannya masing-masing, yaitu menjadi pemenang dari kampanye tersebut. Kemudian yang kedua, sara. Unsur seperti ujaran kebencian, seperti itu juga termasuk jenis hoax ya. Apabila kita tidak tahu kebenarannya, tapi kita langsung menjudge orang. Kemudian mengenai kesehatan, biasanya ini sering terjadi seperti yang sekarang sedang marak-maraknya itu mengenai vaksin, di mana katanya vaksin itu haram karena terdapat minyak babi dan sebagainya. Kalau ditelusuri, ya memang mengandung minyak babi, namun ada beberapa penelitian yang mengatakan bahwa ada minyak babinya, namun itu sudah terfilter, jadi aman untuk digunakan. Nah, kurangnya masyarakat dalam hal ini adalah kurangnya dalam literasi, di mana mereka menerima berita tersebut itu secara mentah-mentah. Kemudian yang keempat mengenai makanan dan minuman, seperti penyebaran makanan dan minuman, kayak minuman ini
sehat dan bergizi, padahal sebenarnya minuman tersebut itu mengandung misal zat berbahaya dan segala macam. Kemudian yang kelima adalah penipuan keuangan, dan yang keenam adalah iptek. Yang ketujuh adalah candaan. Candaan seperti bullying itu juga termasuk jenis hoax. Apabila kita membuli seseorang, tetapi kita tidak tahu aslinya bagaimana dan digunakan sebagai bahan candaan. Kemudian yang 8 mengenai bencana alam. Yang ke-9 melalui lalu lintas. Biasanya ini terjadi ketika penyebaran di grup A, kayak hari ini sore, misal hari ini sore tanggal 9 Oktober diadakan adanya penilangan di jalan bla 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 bla, padahal hal itu tidak benar adanya. Kesimpulan, adanya berita hoax yang sedang marak-maraknya di masyarakat, terutama di kancah politik, membuat hal itu sudah menjadi kebiasaan untuk menjatuhkan satu sama lain. Selain itu, masyarakat yang kurang sadar dan kurang pengetahuan mengenai hoax dapat sangat mudah merugikan orang lain, yaitu merugikan dalam artian mereka tidak tahu siapa yang dirugikan dan mereka asal menyebarkan berita hoax saja. Apalagi banyaknya gangguan media sosial yang kurang bijak dapat menjadi peluang bagi oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Karena dengan melalui tulisan, gambar, dan juga video membuat masyarakat percaya begitu saja. Terima kasih, sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.